Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, memberikan kita kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Hari ini marilah kita berbicara tentang sebuah konsep yang penting dalam Islam, yaitu istidraj. Istidraj adalah salah satu peringatan keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa dan melampaui batas. Istidraj merupakan bentuk hukuman yang tersembunyi dari Allah untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Tanpa mereka sadari, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44 yang berbunyi, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun." Yang artinya, kemudian tatkala mereka melupakan apa yang telah dikenakan kepada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu tiap sesuatu, sehingga apabila mereka bergembira terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka tiba-tiba mereka menjadi putus asa terhadap apa yang telah kami berikan kepada mereka. Inilah ayat yang menggambarkan istidraj, ketika manusia lupa akan peringatan Allah, ketika mereka terlena dalam kesenangan duniawi. Allah memberikan lebih banyak nikmat kepada mereka sehingga mereka semakin tenggelam dalam kesesatan mereka. Sebagai manusia yang beriman, kita harus berhati-hati dalam istidraj ini. Bahaya istidraj sangatlah nyata karena dapat membutakan mata hati seseorang terhadap kebenaran. Ketika seseorang terlalu asik dengan kenikmatan dunia, ia bisa jadi lupa bahwa hidup ini hanyalah sementara dan bahwa akhiratlah yang sebenarnya menjadi tujuan akhir kita. Berbagai bentuk kenikmatan dunia seperti harta, kedudukan, atau kesenangan duniawi lainnya, semuanya merupakan ujian bagi manusia. Jika kita terlalu terlena, maka kita bisa jatuh ke dalam perangkap istidraj dan terus menjauh dari jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Dan berikut ini adalah ciri-ciri istidraj adalah: yang pertama ada nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanannya semakin menurun. Dan yang kedua ada ibadah yang semakin lama semakin menurun namun kenikmatannya terus-menerus bertambah. Dan yang ketiga ada semakin sedikit ibadah namun umurnya semakin bertambah. Dan yang seterusnya semakin terus melakukan kemaksiatan namun kesuksesan hidup justru semakin melimpah. Dan seterusnya semakin banyak berlimpah harta namun semakin kikir. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan istidraj ini, karena istidraj adalah jebakan kenikmatan yang membinasakan. Istidraj dapat terjadi kepada siapa saja, tidak pandang bulu, baik orang awam maupun ahli ibadah. Istidraj dapat mengeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari, dapat mengubah seorang hamba menjadi lalai dan durhaka, dan dapat dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Inilah akibat perbuatan dosa yang tidak kita sadari oleh banyak orang. Mereka tenggelam dalam kenikmatan sesaat dan lupa bahwa perbuatan mereka akan dimintai pertanggungjawab kelak di akhirat nanti.
para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu hidup dalam keadaan waspada terhadap istidraj. Mereka selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan mereka, takut terjerumus dalam dosa besar dan menjadi sasaran dari hukum Allah yang tersembunyi. Kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil. Dia memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat sebelum datangnya azab yang tak terhindarkan. Maka kita renungkanlah betapa besar kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kita, serta berhentilah dari perbuatan dosa dan kembalilah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Berhentilah sebelum terlambat, sebelum Allah menyeret kita dalam jurang istidraj yang gelap dan tanpa harapan. Demikianlah pesan singkat dari saya. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.